temenin saya nyuci. Saya sistem nyucinya itu bajunya digiling di dalam mesin cuci pakai air deterjen, pakai deterjen. Tapi bilasnya itu saya manual, bawa keluar pakai air hujan. Sebenarnya sih kalau buat teman-teman kayaknya terkesan repot ya. Tapi kalau bagi saya ini sekalian biar badan saya itu bergerak. Jadi eh, enggak malas gitulah intinya, melatih badan agar enggak apa-apa tuh dikerjain secara otomatis. Kenapa saya beli mesin cuci 2 tabung? Saya awalnya juga mau ya beli yang otomatis. Keunggulannya itu ini adalah saluran air hujan. Jadi air hujannya bisa langsung saya tampung di mesin cuci. Saya tampung di mesin cuci, bisa untuk giling baju. Jadinya air tidak pakai air PDAM. Air PDAM itu selain airnya itu kotor ya teman-teman, bisa bikin baju kuning, tetapi juga kita tuh terkesan boros gitu. Saya nggak tahu ya, beberapa bulan ini saya bayar PDAM itu udah 100-an lebih terus. Padahal pemakaian saya itu normal, saya nggak pernah ada acara di rumah. Intinya normal lah. Saya juga nggak pernah buat masak-masak yang mengharuskan saya itu nyuci pakai air yang banyak, enggak. Karena saya kadang juga nyucinya itu di luar pakai air hujan. Ya hemat lumayan ya, kalau saya nggak pakai air hujan mungkin pemakaian air saya bisa 200.000 lebih. Kalau pakai air hujan, saya bilas pakaian selain bersih, juga airnya itu saya bisa pakai semau hati saya. Tanpa harus saya irit-irit kan kalau air hujan. Kalau air PDAM itu saya harus irit-irit pakainya, nggak bisa sembarangan. Nah, kalau air yang jatuh dari langit, saya nggak perlu diirit-irit. Teman-teman ada nggak sih di sini yang kayak saya nampung air hujan juga untuk nyuci-nyuci gitu? Oh ya, saya mau cerita soal ini ya. Ada ibu, di mana sih itu sebenarnya daerahnya ya? Apa namanya? Ibu-ibu yang viral itu. Ibu-ibunya ngebelain anaknya yang katanya difitnah sama gurunya pakai narkoboy. Terus ternyata dites anaknya itu ternyata negatif hasilnya. Dan itu terakhir saya lihat di sosmednya itu, terakhir saya lihat masih viral juga. Ibu-ibu itu kayak benar-benar dia itu sebenarnya tuh gimana ya? Dia tuh mau menghukum guru itu atau gimana ya? Menurut saya, uh, tuh susah juga ya. Kenapa? Saya juga nggak ngikutin dari awal ceritanya, cuman yang saya sayangkan kenapa ibu-ibu itu uh, anaknya itu kan difitnah. Terus dia sekarang tuh kayak bikin onar terus gitu di kantor, di sekolahan gitu. Di sekolahan anaknya sekolah itu dia bikin onar. Bukannya saya sebagai ibu juga saya tahu perasaannya kalau anak kita itu difitnah, pasti kita sakit hati, pasti kita marah. Tetapi saya rasa kayaknya agak kurang bijak aja gitu. Kalau kita tuh bikin onar di tempat umum gitu kan, gimana ya? Pertamanya malu, keduanya itu kayak habis-habisin energi gitu, kayak nggak ada untungnya gitu kan. Ya udah toh, kalau emang gurunya itu salah, udah bikin fitnah gitu kan, yang penting nggak terbukti kalau anak kita itu pakai narkoboy. Ya saya nggak ada sih lihat perlawanan video dari gurunya itu bikin klarifikasi atau gimana, nggak ada ya kan, karena udah ibu itu upload kalau anaknya itu nggak pakai narkoboy. Gimana ya, atau anaknya itu sebenarnya tuh playing victim atau gimana sih, depan mamanya tuh sok sok kalem, tapi depan guru ada loh tipe anak-anak yang kayak gitu, yang depan guru sok kalem, terus depan mamanya itu sok kalem, terus depan guru, depan orang lain itu ngelawan gitu. Ada loh, saya pernah loh ketemu anak kayak gitu. Dan banyak juga ya di antara kita juga kok segitunya gitu ngebelain anak. Harusnya anak itu kita ajarkan untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau memang ya mungkin saya terkesan ngomong itu gampang ya, tapi saya rasa percuma aja gitu kalau kita berdebat, kita bikin onar gitu, kayak mempermalukan diri sendiri. Iya, nggak perlu kayak gitulah, gimana ya, kayak kok anarkis banget ibu-ibu itu. Saya juga seorang ibu, saya juga ya
Mungkin kalau anak saya kayak begitu difitnah juga sebenarnya nggak terima, tapi daripada energi kita itu harus dihabiskan untuk hal-hal yang nggak berguna, ya udahlah kan kita ajarkan anak kita jangan sampai kayak gitu, jangan sampai memfitnah orang, karena orang bisa sakit hati difitnah oleh kita. Maksudnya ada hikmah yang bisa diambil, tetapi kok malah pakai kayak gaya preman, kayak aduh gimana ya, benar-benar ribut lah kalau kayak gitu ya, kayak malu gitu, kok harus ribut-ribut. Coba deh teman-teman komentar gimana menurut teman-teman semua. Apakah teman-teman setuju cara onar kayak gitu bisa menyelesaikan masalah? Sebenarnya kalau saya sih cukup dibiarkan aja ya. Kadang itu waktu itu bisa membuktikan yang nantinya siapa yang benar dan siapa yang salah. Terkadang itu kayak kelihatan aja gitu. Kalau emang kita benar, ya nanti ada waktunya guru itu bakalan dapat ganjarannya. Tapi seandainya kalau kita yang salah, seandainya memang terbukti anak kita benar-benar yang salah, ya udah, dan nanti juga akan terbukti gitu. Gurunya juga nggak perlu sekarang melawan, nanti juga akan terbukti sendiri kok. Misalnya kalau anak ibu itu nggak beres atau gimana, percuma juga ibu teriak-teriak kalau memang anaknya ibu nggak beres gitu kan, anak kita nggak beres, susah juga ya, pusing juga kita. Kalau kayak kasus kayak begini tuh kayak habisin waktu, nggak worth it lah menurut saya. Masalah perkelahian, perdebatan kayak gitu, kalah jadi abu, menang jadi arang. Teman-teman pernah nggak dengar istilah kalah jadi abu, menang jadi arang? Jangan sampai kita punya masalah kayak gitulah. Saya berdoa semoga hidup kita semuanya baik-baik aja, dilancarkan, dilindungi, jangan punya banyak masalah. Cukup kita fokus kembangkan diri kita lebih baik lagi, agar nanti kita itu enggak ini ya, pokoknya kembangin aja deh diri kita, nggak mau tahu urusan orang lain. Kenapa juga kan, kalau emang ribut-ribut kayak gitu gimana bisa selesai? Yang ada dibenci sama guru-gurunya. Ya udahlah, kalaupun kita benar, terkadang itu minta maaf, terkadang tuh nggak mesti kita bisa aja kita benar tapi kita minta maaf, nggak ada ruginya juga kan. Terserah mereka juga mau ngomong apa, mereka juga nggak ada untungnya. Udah dulu ya, dah.